感觉好像很久没见到大家了啊。perasaannya kayaknya udah lama gak ketemu ya. Oke, 好，大家这2个星期都过得好吗？teman-teman apa kabarnya 2 minggu ini？我希望大家和全部都很健康ya. Jadi saya berharap teman-teman dan sekeluarga semuanya sehat selalu. 好，大家今天用餐了吗？ teman-teman sudah pada makan？ 有什么要跟我分享的吗？ Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi dengan saya? Silakan. Oke ya, ada Jennifer katanya, 今天我很累不用了ya. Jadi saya sangat capek, nggak usah pakai le ya Jennifer ya. Jadi 今天我很累 cukup titik ya, tidak usah pakai le. 还没还没就是belum makan ya, 没关系。好，然后大家也可以帮我看一下吗？声音很小是吧？suaranya kecil ya. 等一下。volume saya di sini sih udah maksimal ya. Oke. Mungkin dari device-nya Ibu. Coba ya. Ibu gedein device di posisi Ibu mungkin atau karena sinyal ya. 好，现在怎么样？ sekarang gimana volume suaranya? Oke, suaranya sudah jelas ya. 好，那大家可以帮我看一下吗？我们最后是到哪儿了？ Kita terakhir sampai di mana ya? Sambil kita lihat juga teman-teman sharing apa sama saya, sambil saya buka bahan ya, saya share screen. 好。好出现了吗？哎，belum keluar ya? Sebentar, 等一下。kok nggak keluar ya? Oh, oke. 还没出现是吧？ belum keluar ya share screen saya ya. Sepertinya sinyalnya memang kurang bagus ya. Bentar ya, saya share ulang ya. Oke, masih belum bisa keluar. Oke, kita tunggu sambil saya baca chattingan dari teman-teman ya. Sebentar, saya coba scroll dulu. Oke, tadi sampai suara saya kecil, sekarang gimana? Sudah lebih jelas ya? Oke, suara saya jelas ya. Ibu Judi katanya hai mei chi, 好的. Oke ya, Ibu Dian 听不清楚. Ada yang jelas, ada yang 不清楚 ya. Oke, memang mungkin karena sinyal ya. Tapi sekarang gimana teman-teman? Volume suara saya sih seperti biasa, cuma mungkin karena sinyal kali ya. Oke, baik saya lanjut dulu. Yunita 说听到了，下午好，我吃了 tempe goreng 和 dadar jagung ya, bakwan jagung maksudnya ya. 但是现在我有点头疼，OK ya sakit kepala，可能太累了是吧？Mungkin capek ya, sedikit sakit kepala kata Yunita ya. Oke, kalau Ibu Meiska katanya sudah jelas. OK, Miss Liu, 老师好你好，你好。OK,
Ibu Meska terakhir sampai halaman 51 ya. Cuman sharingan screen saya belum muncul ya, benar nggak? Kalau saya preview di laptop saya sih nggak muncul. Kemungkinan karena sinyal ya. Oke, baik. Kita coba tunggu sebentar ya. Oke, Jennifer kelas advance itu sebenarnya bukan kelas advance, jadi kelas mengulang ya. Jadi bukan kelas advance. Kelas advance-nya mungkin si Laoshi ya. Yang teman-teman ikut percakapan itu mungkin lebih advance karena banyak huruf Mandarin, banyak huruf Hanzi. Oke, akhirnya muncul ya. Jadi yang kemarin Pancang minta itu adalah kelas pengulangan teman-teman ya, kelas pengulangan buat yang basic. Jadi bahannya boleh dikatakan hampir sama semua ya. Jadi bukan kelas advance. Kelas advance-nya mungkin teman-teman boleh ke kelasnya Xie Laoshi yang khusus conversation dan dia khusus huruf Mandarin ya, Hanzi setahu saya. Oke, baik saya lanjut ya. Berikutnya 第20课 ，OK 呀，Ibu Lina，谢谢您。对，我们到了第20课，对吧？Lesson 20 ya. Terakhir kita latihan conversation tentang memperkenalkan diri ya, 自我介绍。然后我看到大家已经都很进步了，saya melihat teman-teman sudah banyak kemajuan ya. Itu sebenarnya level basic sudah oke lah. Saya bilang sudah lulus semua ya. Walaupun nggak semua tunjuk tangan, tapi nggak apa-apa, saya pikir harusnya ini mewakili semuanya ya dari murid-murid yang hadir di kelas. Oke, 等一下，哦，20课 lesson 20呀。好，再来是到口语练习，同学们已练习了。OK，谢谢一部秀珍，一部Dian，怎么很安静吧？Oh, maksudnya silent ya. Tadi mungkin nggak ada suara ya, Ibu ya. Karena sinyal ya. 好，到成语51页结束了，还有功课50页也已经结束了。好，谢谢 Yumita ya. Suaranya agak jauh ya. Sekarang suaranya gimana? Oke, sorry saya baru baca ya. Oke, sudah oke? Oke, 好。Share screen-nya juga udah keluar. Oke, jelas ya. Yang jelas saya nggak bacain lagi. Oh, 吃了烧麦 kata Ibu Rita. 好好，谢谢您. Oh, udah muncul ya. Oke, baiklah. Kalau gitu saya lanjut dulu, sudah normal. 好。那我们就来看一下20课，这是我们最后一课。Ini lesson terakhir dari modul 4 ya. Oke, baik. 来，我们看一下生词好吗？ Kita mulai dari apa namanya kosakata ya sebelum kita masuk ke conversation 好吗？来，我们看一下生词。54页 halaman 54. 同学们可以看一下54页。Oke ya. 生词 mungkin teman-teman kita udah ulang beratus-ratus kali ya tentang 生词。好，大家看一下，我会给大家念一遍。Saya akan bacain untuk teman-teman. Oh, 成语 belum selesai ya? 等一下。Oh, kosakata. Oke. Ini belum selesai. Nah, 好吧. Kalau gitu, teman-teman boleh lihat ke halaman 51. Iya ya, kayaknya kita cuma sampai di depan doang ya. Terus saya pikir karena waktu itu nggak ada waktu, saya bilang kita di pertemuan berikutnya baru jelasin lebih detail. 对吗？ OK， 好，谢谢大家。我忘了，我真的忘了啊。好，saya lupa ya. Kalau gitu, 我们看一下成语故事. Kita lihat cerita peribahasa ya. 成语 itu adalah salah satu sastra bahasa Mandarin yang 4 huruf gitu ya, namanya 成语. Nah, untuk mempelajari 成语 ini banyak banget. Nah, kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari atau dalam omongan itu bisa mengatakan tentang 成语 itu akan lebih bagus. Artinya level bahasa Mandarin kita juga sudah bukan dari basic gitu ya. Nah, selain itu 成语 juga mengandung makna-makna yang bisa kita jadikan pembelajaran.
Nah, 这一课呢di lesson ini gitu ya, saya sajikan satu 成语 untuk teman-teman namanya 勤能捕捉成语故事ya. Kata teman-teman kemarin baru sampai judul. Baik, kalau gitu hari ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, 成语故事, 故事 itu adalah cerita. 成语 kalau saya mau bilang peribahasa oke lah ya, karena bahasa Mandarin itu 4 huruf. Kalau bahasa Indonesia kan dia nggak ada ketentuan ya bahwa peribahasa harus 4 huruf. Nah, kalau misalnya yang namanya Chengyu di bahasa Mandarin, dia pasti 4 huruf ya. Teman-teman bisa perhatikan, mungkin dari beberapa lesson yang sebelumnya, ada beberapa contoh Chengyu yang saya kasih. Nah, kali ini 我们学到勤能捕捉. 勤能捕捉 adalah kemarin baru sampai judul ya, sebentar. Saya akan jelaskan lebih detail. Tengisya, banyak sekali pop-up chat ya. Mungkin saya jelasin dulu ya. Karena mungkin ada murid-murid baru yang sudah bergabung di kelas dan masuk ke link Zoom hari ini ya. Sebentar, ada Jumeliana. Oke, sebentar. Tadi Oke, dia tanya ya, mulai dari awal bagaimana, saya tidak bisa sama sekali. Oke, nggak apa-apa ya. Ibu, saya panggilnya Liana ya. Ibu Liana, ini ya kita akan mulai kelas baru, itu benar-benar dari basic tanggal 14 Oktober. Kalau ini adalah kelas yang sudah berjalan 2 tahun yang lalu, ini modul terakhir kita. Nggak apa-apa, kalau mau ikutin, ikutin aja. Atau mau nanti mulainya di basic awal tanggal 14 Oktober juga nggak apa-apa ya. Jadi yang baru juga ada Devi ya, ada Chris. Nggak apa-apa, kalau ikut juga nggak masalah, ikut dengar aja ya, jadi bisa jadi tambahan pengetahuan juga. Tapi nggak usah bingung, nggak apa-apa. Nanti tanggal 14 kita akan mulai dari awal. Jadi mulai dari awal di mana benar-benar dari basic ya. Jadi tidak usah khawatir. Mungkin saya juga tidak bahas tentang bagaimana memulai awal ya, karena nanti 14 Oktober ya. Iya, Ibu Kris silakan ya. Nggak apa-apa, ikut dengar aja. Menurut saya lebih bagus ya. Lebih cepat memulai, lebih bagus. Oke, kalau gitu sepertinya saya sudah jelasin ya, jadi nggak bingung lagi. Untuk Ibu Susi, bukunya nanti bisa di chat ke Panjang ya, ke ketua kelas. Oh, Pak Kris ya, oh Buci, Pak Kris ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya, nggak apa-apa, ikut dengar saja dulu ya. Kita lihat dulu ya teman-teman, kita lanjut ke cerita peribahasa. Qin neng buzhuo. Qin kemarin saya sudah jelasin, Qin adalah rajin. Kita suka bilang 很勤劳，有没有听说过 rajin？ sorry， rajin 勤劳，勤能捕捉，勤劳。然后呢，能 pasti tahu ya, kita sudah belajar berkali-kali, neng itu bisa. Bu ini adalah, bu ini sebenarnya adalah kata kerja. Kata kerja saya kasih contoh perumpamaan yang paling gampang adalah ban kalau bocor, ban sepeda, ban mobil, kalau bocor itu perlu ditambal, benar nggak? Iya betul. Jadi pu ini sebenarnya tambal ya. 比如说 teman-teman bannya bocor, maka 我们说补轮胎，轮胎 ini adalah ban ya, menambal ban. Kenapa saya jelasin satu-satu dulu? Jadi teman-teman dapat logika gitu ya dari 4 huruf ini. Bu. Selain itu, mungkin di sebelum-sebelumnya saya pernah bahas sama teman-teman, misalnya teman-teman suka tahu pusi. Saya tulis di bawah, di layar belum muncul ya. Oke, sudah muncul. Pusi itu adalah les. Si dari 学习 belajar. Nah, kira-kira teman-teman dapat logikanya pusi, kenapa orang itu perlu les? Menambah pengetahuan atau wawasan di mana mungkin pelajaran di sekolah atau pelajaran di kelas itu belum dapat sepenuhnya. Ada bolong-bolong, sehingga dia perlu les untuk menambal yang bolong-bolongnya. Sampai di sini oke?
Oke ya, mungkin chattingan teman-teman belum masuk. Jadi ya oke ya, jadi dapat dipahami bahwa pu itu nambal ya. Satu lagi kosakata yang biasa kita pakai untuk pu adalah kadang-kadang diulang 2 kali. Pupu, senti. Nah, senti mungkin teman-teman yang lama sudah tahu senti adalah badan, tubuh atau kesehatan ya. Pupu senti berarti teman-teman tahu menambahkan nutrisi untuk tubuh. Jadi ada bagian tubuh kita yang kekurangan nutrisi itu ditambal gitu ya. Capo betul ya. Kalau capo itu kayaknya bahasa Hokkien ya. Nah, tapi saya takut ada yang bingung apa ya capo gitu ya. Nah, pupuk senti itu misalnya kalau orang Chinese tuh ada ayam tim obat, nah itu namanya capo, namanya pupuk senti. Nah, kalau yang sekarang modern kan kita pakai vitamin, benar nggak teman-teman? Tapi kalau misalnya yang tradisional, misalnya ayam tim obat, ayam tim apa ya, pokoknya ada obat-obat herbal yang ditambahkan ke ayam untuk makan supaya menambah nutrisi ke dalam tubuh kita. Itu namanya pupuk senti. Jadi pupuk senti itu artinya menambahkan nutrisi untuk tubuh. Seperti ini saya kecilin ya biar nggak kepotong. Seperti ada orang sakit gitu ya, terus kita bilang, oh, 比如说他出院了, dia udah keluar dari rumah sakit, kita bilang, nah, 请你在家好好休息gitu ya, kamu istirahat baik-baik di rumah, kemudian gitu ya kita bilang, 吃有营养的东西, 吃 itu makan, 有营养 berkhasiat, bervitamin ya, bernutrisi. 有营养的东西, makanan yang bernutrisi, 补补身体 untuk menambahkan nutrisi ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kayak gitu berarti teman-teman sudah tahu, oh pu itu menambalkan sesuatu yang bolong ya, sesuatu yang kurang. Nah, kalau misalnya itu sudah cukup jelas, saya akan lanjut ke cuo. Cuo ini adalah, sebentar, saya tulis di sini ya. Sebenarnya dia lengkapnya adalah pencuo. Pencuo adalah, oke, belum muncul juga. Oke, sudah ya. Pencuo adalah tidak pintar, ya, tidak cakep. Ya, tidak pintar. Tidak pintar di sini lebih ke apa namanya? Kayak kan setiap orang punya IQ, kepintaran itu berbeda. Benar nggak, teman-teman? Kalau kita tes kan kadarnya berbeda. Nah, itu yang dimaksud ya, tidak pintar secara bawaan gitu ya, betul. Tidak cerdas, tidak pintar, tapi bawaan. Nah, ternyata kabar baiknya adalah bagi teman-teman yang merasa, oke, saya memang tidak sepintar siapa-siapa gitu ya, tapi tenang saja, ternyata itu bukan faktor utama gitu ya. Faktor utama adalah kerajinan ya. Rajin ternyata bisa menambal ketidakpintaran yang bawaan lahir gitu maksudnya ya. Jadi bagi teman-teman merasa oke, saya memang kurang gitu ya, nggak apa-apa karena ada satu rahasia yang bisa untuk menyelamatkan hal itu yaitu dengan kerajinan ya. Pencuo, tidak pintar ya. Saya jarang pakai bodoh, jadi saya juga nggak nyaman pakai bodoh, saya bilangnya tidak pintar ya. Ya, 很笨 itu artinya sangat bodoh. Seperti itu ya. Oke, jadi kerajinan bisa melengkapi hal-hal yang kurang. Oke, bagi yang pertama kali ikut, nggak apa-apa, ikutin dulu. Biasanya saya ngomong bahasa Mandarin akan saya translate juga ya. Pelan-pelan aja, latihan dengar dulu ya. Oke, kita lanjut. 勤能捕捉，勤能捕捉 diulang lagi ya, itu sesuai judulnya, 意思是指后天的勤奋能够弥补先天的不足或缺陷. 意思 artinya adalah 指 itu nunjuk ya, yang ini. Kalau teman-teman mau satu huruf, 指 itu adalah nunjuk gitu ya. 不可以乱指别人. Mungkin saya butuh satu halaman baru. Oke, di sini aja ya.
不可以乱指别人，别人itu orang lain. 指 ini nunjuk yang tadi saya lingkari ya, nunjuk. Terus 不可以 tidak boleh. 乱 itu sembarangan ya. 不可以乱指别人, maksudnya kadang-kadang kita nggak boleh nunjuk orang asal nunjuk gitu ya, kadang-kadang orang bisa tersinggung itu maksudnya ya. Nah kalau misalnya itu saya lanjut dulu ya, 意思是, 意思 itu arti ya, di bawah juga ada translatannya. Artinya adalah menunjukkan gitu ya, 后天的勤奋, 后天 itu artinya sesudah lahir, 后天. 后天的勤奋, kerajinan sesudah lahir, artinya usaha kita, rajinnya kita gitu ya. 能够 bisa, 能够 itu bisa. Ya, saya sambil tunggu teman-teman yang mau nulis. Mungkin saya nggak bisa nulis terlalu banyak karena jaraknya terlalu rapat. 后天的勤奋, 后天 itu adalah sesudah lahir. Sesudah lahir artinya memang kita sudah lahir ke dunia, kerajinan-kerajinan yang kita lakukan itu bisa gitu ya, 能够 bisa, 弥补, 弥补 itu menambal, sebenarnya lengkapnya pu dari 弥补, 弥补 ya, menambal sesuatu yang kurang ya. 先天, nah tadi ada 后天, sekarang ada 先天, 先天 itu adalah bawaan lahir. Jadi yang bawah sudah di screenshot, saya boleh hapus teman-teman. Kalau saya boleh hapus, saya lebih enak ya. Mungkin saya tulisnya di sini, mengingat banyak sekali teman-teman yang mungkin belum dapat modul ya. Oke, baik. Kalau gitu saya hapus ya. Oke, karena begitu hapus ini nggak bisa balik teman-teman ya. Ini soalnya bukan file yang kayak dulu. Biasa saya bisa lanjut-lanjut. Oke, baik. Kalau gitu saya hapus ya. Kalau yang belum nanti mungkin boleh minta tolong teman-teman. Baik. Tadi, 后天, 后天 ini sesudah lahir. Oke. Lawan katanya adalah 先天. 先天 ini bawaan lahir. Nah, ini sesudah lahir. Nah, ini lebih jelas lagi di kalimat bawah dijelasin bahwa 能够弥补 bisa menambal ya, bisa memperbaiki lah gitu ya, menambal 先天的不足, 不足 itu tidak lengkap. 或缺陷, 缺陷 ini adalah kekurangan. 不足 tidak lengkap, 缺陷 kekurangan. Teman-teman boleh catat. 不足 tidak lengkap, 缺陷 kekurangan. 或 itu adalah atau. Oke, jadi satu kalimat ini teman-teman dapat artinya ya. Artinya adalah menunjukkan kerajinan sesudah lahir. Artinya memang kerajinan yang kita lakukan sesudah lahir bisa memperbaiki kekurangan atau ketidaklengkapan bawaan lahir. Kayak gitu ya. Itu kalimat pertama, sudah titik ya. Saya tunggu teman-teman dulu, mungkin ada yang mencatat. Iya, betul Ibu Helena. 后天 sama dengan lusa. Tapi di sini 后天 dia adalah satu istilah, bukan keterangan waktu, tapi adalah sesudah lahir. Kata benda dia, Ibu. Huruf Mandarinnya sama, betul Ibu ya. 不足 adalah tidak lengkap. 不足. 不足, tidak lengkap itu ya sebenarnya setiap orang punya kekurangan, benar nggak? Nah, tapi dengan kerajinan yang ada, kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, terutama kekurangan-kekurangan bawaan lahir gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang merasa saya kurang, tidak perlu berputus asa, tapi percayalah bahwa
kerajinan itu adalah faktor utama gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. 这个勤能捕捉成语. Saya lanjut ya, kalimat kedua. 这个勤能捕捉成语. 成语 itu adalah peribahasa ya. Peribahasa tentang 勤能捕捉 告诉我们, 告诉 mungkin gampang ya, memberitahu kita gitu ya. 告诉 itu memberitahu, 我们 kita ya. 勤奋的人, 勤奋 atau 勤劳. Tadi saya kasih kosakata 勤劳 di atas, masih ingat? Ya, boleh lihat catatannya kembali ya. Itu sama, sinonim teman-teman ya. 勤奋, 勤劳都是一样. 勤奋 sama dengan 勤劳. Kalau teman-teman tanya saya, 奋 itu adalah 奋斗, berjuang ya. Oke, 勤奋的人, orang yang rajin, 即使, ini 即使, walaupun. Saya bantu ya. Walaupun 不是天才, bukan jenius. 天才 adalah jenius. 天才. Jadi kayak teman-teman pernah dengar orang misalnya usia 15 tahun sudah lulus kuliah. Pernah dengar nggak? Kayak gitulah ya. Banyak cerita begitu kan. Atau misalnya umur berapa dia udah bisa hafalin apa. Itu memang dia jenius ya. 天才 itu adalah jenius ya. 天 langit, 才 itu adalah satu kealihan. Jadi memang dikasih sama langit ya, sama Tuhan gitu maksudnya ya. 天才 jenius. Jadi orang yang rajin walaupun bukan jenius ya, 也照样可以获得成功. 也照样 juga. 照样 itu artinya bisa gitu ya, seperti orang yang bukan jenius gitu. Orang yang jenius sama orang yang bukan jenius sama-sama bisa memperoleh kesuksesan. 也照样可以获得成功. 获得 itu memperoleh, mendapatkan. Memperoleh, mendapatkan sama ya. 成功 keberhasilan. Oke, di bawah juga ada ya translatannya, keberhasilan. 成功 berhasil atau keberhasilan sama. 照样 itu seperti, jadi kan yang dibahas kan walaupun bukan jenius. Berarti 照样 sama seperti gitu ya. 照样. Mungkin teman-teman bingung kata 照样maksudnya. Juga sama seperti apa? Seperti jenius gitu maksudnya ya. Sama seperti jenius bisa mendapatkan keberhasilan atau memperoleh keberhasilan. Oke, tadi ada pertanyaan 缺陷. 缺陷 itu kekurangan, Bu. 缺陷, kekurangan. Bu Feni ya. 缺陷, kekurangan. Oh, kalau Ibu Susi tanya ya, 天才 和天分. 天才 adalah orangnya, Bu. Jenius. Kalau 天分 itu kata benda. 你有这个天分. 天分 itu maksudnya ya IQ-nya memang lebih tinggi dari orang lain. Bakat. Bakat. 天分 itu bakat. 天才 itu jenius. 天才 orangnya. Misalnya, oh, 你的孩子是天才. Ya, anakmu adalah seorang jenius. Tapi kalau 他有这个天分, dia punya bakat ini ya. Jadi 不一样, beda. 天分 yang ditanya Bu Susi ya. Ini bakat. Gift memang yang dikasih gitu ya dari Tuhan. Oke, kejawab semua ya untuk penjelasan kalimat dari Chengyu. Cerita Chengyu di sini berbeda dengan yang di buku saya. Maksudnya gimana, Pak? Halaman 51, Pak. Harusnya sama. Harusnya sama sih, Pak. Coba ya, mungkin halamannya beda kali, Pak. Harusnya sih semua cetakan sama ya, termasuk yang file saya. Oke. 即使和虽然一样吗? 一样. Boleh. Di situ boleh kita ganti dengan 虽然 Jennifer. Cuman 即使 itu dia lebih
di atasnya gitu ya, tata bahasa yang lebih di atas dari 虽然 即使不是天才 walaupun bukan seorang jenius 虽然不是天才也可以 sama 一样的 itu pertanyaan untuk Jennifer ya. Oke, sudah semua? Hao, 所以这句成语送给大家. Jadi peribahasa ini saya hadiahkan buat teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa, oke, saya kurang ini, kurang itu, kabar baiknya adalah 好消息就是如果大家勤奋的话，肯定会获得成功ya. Kabar baiknya adalah kalau teman-teman rajin, pasti bisa sama memperoleh keberhasilan. Ya, seperti cerita dari 成语故事 yang saya kasih ini. Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke lesson 20 ke kosakatanya ya. Oke. Oh, sudah ketemu ya Pak Martinus ya. Mungkin Chengyu-nya yang lesson sebelumnya kali Pak. Ya, makanya beda ya. Oke, kalau 51 sih harusnya sama. Baik, sudah ketemu ya. Oke. Betul, kerajinan yang dimaksud ulet. Jadi rajin itu, jadi gini teman-teman, mungkin saya boleh tambahkan satu insight buat teman-teman adalah, sebenarnya dalam hidup ini hanya ada dua faktor. Faktor yang kita bisa kontrol dan faktor yang tidak bisa kita kontrol. Nah, teman-teman kalau kedua hal ini kita sadari, hal yang bisa kita kontrol, keuletan, kerajinan, kita kerja 3 kali lipat lebih dari orang lain, itu kita bisa kontrol, benar nggak? Kita mau nggak gitu ya. Nah, tapi kalau hal yang tidak bisa dikontrol, memang kita tidak bisa mengubahnya. Yang jadi masalah adalah manusia fokusnya ke hal yang tidak bisa dikontrol. Akhirnya muncullah down ya, semangatnya turun dan segala macam. Benar nggak teman-teman? Nah, yang hari ini kita bahas kebetulan sama ya, bisa pakai insight ini. Yang bisa kita kontrol keuletan, kerajinan, kerja kerasnya mau berkali-kali lipat dari orang lain. Tapi kalau hal yang tidak bisa kita kontrol, contohnya itu 先天的, 先天 itu bawaan lahir ya. Kita nggak tahu apa yang di atas kasih kita apa, dan itu memang tidak bisa kita kontrol, benar nggak? Maksudnya ada IQ orang yang pintar banget, ada IQ yang biasa-biasa gitu ya. Bahkan kayak Thomas Alva Edison itu kalau teman-teman tahu ceritanya, gurunya menuliskan surat ke mamanya bahwa sorry ya teman-teman ya, dia bilang anaknya idiot, benar nggak teman-teman kalau dengar ceritanya? Tapi teman-teman tahu mamanya adalah mama yang luar biasa gitu ya. Dia tidak pernah tunjukin surat itu ke anaknya. Bahkan anaknya waktu bertanya isi surat itu, mamanya bilang bahwa guru kamu bilang kamu tuh terlalu pintar, saking pintarnya gurunya nggak bisa handle, jadi suruh kamu belajar di rumah. Karena mama yang luar biasa, teman-teman lihat ya hasilnya si Thomas Alva Edison seperti apa. Dan setelah beliau berhasil jadi seorang penemu yang terkenal, dia baru baca surat dari gurunya bahwa sebenarnya bukan sangat pintar tapi adalah idiot. Jadi teman-teman, menurut saya ya itu ya, kalau misal IQ memang kita ada tes, ada angka, dan memang ada orang tuh jenius banget ya. Misal umur 15 sudah tamat kuliah gitu ya, itu memang nggak bisa kita kontrol. Tapi teman-teman sama, saya pengen ajak teman-teman untuk fokus ke hal yang bisa dikontrol supaya teman-teman hidupnya lebih happy gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau hadapin masalah cuma ada dua faktor, hal yang bisa dikontrol dan hal yang tidak bisa dikontrol. Kalau tidak bisa dikontrol, ya sudah, biarkan saja dia seperti apa adanya. Tapi kita fokus kepada hal yang kita bisa kontrol. Begitu juga belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin, hal yang bisa dikontrol adalah kita lebih rajin ngulang, kita lebih rajin dengar, kita lebih rajin ikut kelas, benar nggak? Tapi kalau yang tidak bisa dikontrol, contohnya, saya nggak punya teman bicara. Ya nggak apa-apa, memang itu lingkungan. Tapi apa usaha kita untuk bisa mensupport itu? Misalnya contoh kita cari teman, terus kita berusaha temanan sama orang China, tapi kalau saat ini belum bisa, menurut saya teman-teman mungkin ada teman kelas bisa jadiin sparring partner gitu ya, latihan bareng, jadi lebih semangat. Menurut saya itu sih.
Termasuk nyambung ke cerita itu. Oke ya, cukup ya. Nah, kalau gitu saya lanjut dulu, kita ke lesson baru ya. Tadi nunggu teman-teman catat, harusnya sih sudah semua. Baik, kalau gitu kita lihat dulu ke kosakata halaman 54. 54页, teman-teman boleh lihat ke kosakata halaman 54呀。所以刚才的成语送给大家，希望大家不要灰心，也要好好的、勤奋的、努力的把汉语学好，把每件事都做好。Jadi kosakata peribahasa yang tadi saya hadiahkan buat teman-teman semua, berharap teman-teman tidak putus asa ya, 不要灰心。灰心 itu putus asa ya, tidak putus asa, berharap teman-teman baik-baik, terus rajin-rajin, terus berusaha mempelajari bahasa Mandarin dan juga menyelesaikan setiap hal dan urusan dalam hidupnya ya. Oke. Baik, kita lihat dulu halaman 54, harusnya teman-teman sudah ketemu di modulnya. 我先给大家念一遍, saya bacain buat teman-teman semua, nanti kita akan latihan baca ya. Oke, 生词2小时2小时 检查报告报告得了肺炎住院以便治疗观察护士办理手续自费医保区别缴付定金医疗卡规定刷信用卡 sorry ya saya kelewat satu, 刷卡信用卡收费员再来一次 sekali lagi ya, 生词2小时检查报告得了肺炎住院以便治疗观察护士办理手续自费医保区别缴付定金医疗卡规定刷卡信用卡收费员。好，会不会太快？不会吧？Enggak terlalu cepat ya. Baik, kita akan latihan. Saya akan minta teman-teman yang sudah tunjuk tangan untuk baca ya. Oke. Untuk bukunya nanti Ibu Feni bisa minta ke Panjang, atau teman-teman di sini kalau yang punya link boleh bantu share, ibunya mungkin bisa langsung buka ya. Kalau ada link boleh bantu share ya teman-teman ya. Oke, 再来, kita lihat teman-teman yang sudah tunjuk tangan. Oke, Ibu Sylvie, saya unmute ya Ibu ya. 喂，老师，晚上好。晚上好, Ibu. Silakan Ibu dari nomor 1 sampai nomor 5, 第1到第5, silakan. 好，2小时检查报告得了肺炎，好，得了，得nya agak naik. 得了，好，谢谢，很好，好，谢谢你。hebat ya Ibu ya, pronunciation-nya sudah bagus. Oke, saya Oke, saya lihat ada nama baru ya. Ibu, saya unmute ya. Ni hao, Ibu. Oke. Ni hao.
Oke, coba saya unmute lagi, sekali lagi. Nin hao. 能听到我的声音吗? Teman-teman bisa kedengaran suara Ibu Chen Li Mei? Oke, atau di saya nih yang bermasalah. Halo. Oke, baik. Kalau gitu, saya coba next dulu ya, Bu, ya. Nanti saya balik lagi. Ibu Li Mei yang tidak kedengaran suaranya, kan ya? Benar nggak? Belum sempat di-mute. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Saya lanjut yang lain dulu ya. Rajana. Oke, saya unmute. Ni hao. Ni hao, Suaranya nggak jelas ya, sebentar. Ni hao. Ni hao. Oh, oke, Ibu. Ibu Rajana ya. Oke, baik. Ibu silakan dibaca nomor 6 sampai 10. 6 sampai 10. Zhuyuan rawat inap, Yibian supaya, Ziliao mengobati, Guanca observasi, Fuzi perawat. Oke, baik. Ibu ada beberapa pronunciation dan nada, boleh Ibu ikutin saya. Zhuyuan. Zhuyuan. Dua-duanya ditekan ya Ibu ya. Yibian. Yibian, betul. Yibian. Zhiliao. Zhiliao. 知nya 4, liao-nya 2 ya. Zhiliao. Zhiliao. Ya. 9. 观察. 观察. Ya, 观 1, 察 2. 再来 10, 护士. 护士.护士. Ibu sudah ya, cuma tadi nadanya agak sedikit goyang aja, tapi nggak apa-apa, nanti latihan bisa ya. Oke, sisi Ibu Rajana. Bukaci ya. Kembali ya Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. 等一下. Ibu Jenny. Oke, Ibu Jenny saya unmute ya. Jangan bicara. Ibu, suara saya kedengaran? Iya, dengar. Oke, baik. Ibu silakan dibaca 11 sampai 15. Panli, Sosu, 13. Wei, Yipao, Cupie. Oke ya, untuk nadanya mungkin saya bantu revisi ya Ibu ya. Ibu boleh ikutin saya. Panli. Panli. Linya nada 3 ya. Shouxu. Shu, mulutnya setengah bulat ya. Bagi teman-teman yang bisa lihat layar sambil diulangi juga. Shouxu. 再来13, 13. 自费. 医保. 医保. Oke. 区别. 区别. 区 sama tadi shu itu sama-sama mulutnya bulat ya. Ibu mau sekali lagi 11 sampai 15, silakan Ibu. Panli. Pan, nada 4 ya. Panli. Panli. Oke. 12. Zifei. Zifei ya. Z-I bacanya zifei. 14. 医保. 医保, oke. 15. 区别. 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 B-nya nada 2. Nggak apa-apa. Ibu Jenny mungkin baru ya. Nanti bisa ikut lagi yang kelas baru. Saya akan ajarin nada dari awal ya. Nanti pasti lebih bagus lagi. Xie Ibu Jenny sudah nunjuk tangan ya. Meikuansi. Saya mute kembali. 再见. Berikutnya saya coba Pak Riki. Pak Riki saya unmute ya. Ni hao, Pak. Oke. Ni hao. Oke. Halo, ini saya.
Ya, Pak Oh, Riki bisa dengar suara saya ya. ya bisa. Ya, Bapak kita baca 16 sampai 20. Silakan Pak. 教父，教父, oke. 17. 呃 Mhm, 呃 17. 定庆啊，定金, 对，啊，金，定金. 18. apa 定庆 kan, betul? Mhm, Oke. 18. 医疗卡，医疗卡, oke. 19. 规定，哎，你规定呀，规 Ya, 定，规 规定, 定，哦，规定 benar. 规定, benar. 20. 刷刷, oke. Bapak boleh ikutin saya 16. 缴付, 缴付， ya, 缴付. 17. 定金. 定金， 18. 医疗卡. 医疗卡， 19. 规定. 规定， 20. 规 刷. 刷，oke berarti. Shua, 没关系ya. Ini baru nanti bisa ikut lagi yang kelas dari awal. Sisi Pak Riki sudah tunjuk tangan ya. 再见. Oke, saya mute kembali. Lanjut. Berikutnya ada Ibu Katarina. Saya unmute. Ibu, Nin hao. 晚上好，老师。上好. Ibu silakan boleh bantu saya baca 21 sampai 23. 21刷卡， 信用卡， Oke. 收费员， 收费员. Boleh 收 sekali lagi. 费员，收费员， Hao. Nomor 1 dan 2, Bu. Silakan. 2小时， 2小时. 还有呢？第二。检查报告， 检查报告. Kaunya tekan, nada 4. 检查报 Oke, boleh 告， sekali lagi, Bu. Ya, nomor 2. 检查报告. 检查报告， 报告. Oke, 报 ya. 告， Kau, nada 4 ya. Suaranya agak keputus sedikit. Baik, 好， sudah bagus Ibu ya. Banyak kemajuan juga. 谢谢谢您. 谢老师，谢谢老师。再见. Saya mute kembali. Kita satu putaran lagi ya. Oke, baik. Saya lanjut. Ada Ibu Amelia. Ibu Amelia saya unmute ya, Ibu. Ibu Amel. 你好，老师。 Ni hao. Silakan Ibu dari nomor 3, 4, 5, 6, 7. 报告得了肺炎，住院住院. 一 好. 遍。 一遍. 很好, 不错. Oh, sudah bagus ya. 报告. Boleh sekali lagi Ibu yang 报告. 报告。很好. Yang lainnya sudah bagus. 谢谢 Ibu Amel. 很好. 谢谢老师。 不客气, 很进步了. Oh, sudah maju ya. Oke, saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada sebentar. Ibu Lili Mulyani. Oke, saya unmute. Ibu Lili, Nin hao. 老师， Ya, silakan Ibu dari 8, 9, 10, 11, 12. 治疗治疗. Oke. 观 Nah, 察 观察, 查 naik. 观察 护 士 护士, 对, 护士. 护士 11. 办理好, 办理. 12. 手续手续. 手续 Sy ya, mulutnya setengah bulat. Sy. Hao, yang lainnya sudah bagus, cuma 手续 ya. 很好, 很棒. 谢谢您, Ibu Lili. 谢谢老师。 不客气. Saya mute kembali ya. Berikutnya. Oke. Oke, Ibu Susi. Ibu Susi saya unmute ya. 你好. 老师好。
哎，你好，来念一下13、14、15、16、17、13 sampai 17 ya, silakan. 自费、医保、区别、教父、定金、定金, oke. Jiao-nya 3 ya, 缴付. 缴付。区别, yang lainnya sudah bagus. Ibu Susi sepertinya sudah punya basic ya, bacanya sudah bagus. 谢谢您，很好。谢谢老师。不客气. Saya mute kembali ya. Oke, lanjut. Satu lagi. Ada siapa ya? Ada Erwin. Oke, Erwin, saya unmute ya. 你好。你好，老师。 Oke, silakan dibaca 18 sampai 23. Silakan. 医疗卡规定 ada 2 ya. 医疗卡. 医疗卡 19. 规定刷卡 Oke. 信用卡 收费员 收费员. 好, tadi cuma liao, nah ada 2. Yang lainnya sudah bagus ya. Sisi Erwin sepertinya sudah pernah belajar ya. Atau ini murid lama atau murid baru? Baru. Oh, baru ya, tapi sudah punya basic. Bagus, 很好. 谢谢您. 谢谢老师。再见. Saya mute kembali ya. Oke, nanti berikutnya kita bagikan buat yang belum dapat giliran. Nah, 现在我们来看一下什么意思，好吗？ Kita lihat dulu artinya. Saya akan share satu file yang baru bagi teman-teman mungkin yang belum punya modul boleh di screenshot dulu ya. Kalau yang sudah punya modul biasanya saya minta teman-teman lihatnya modul. Mengingat hari ini banyak yang baru mungkin belum dapat modul, mungkin screenshot dulu ya halaman ini, nanti biar nggak bingung urutan-urutannya. Oke? Halo Ma, sudah? Kalau sudah saya akan share satu halaman yang lain untuk saya jelaskan ke teman-teman. Oke, ya, kita boleh lihat arti pertama. Arti pertama sepertinya teman-teman kita sudah sering bahas ya. 2小时是什么意思? 2 jam ya, 2小时. Tapi kalau jam 2 bahasa Mandarinnya apa teman-teman? Jam 2. Sebentar ya, jangan ketik dulu, mungkin saya minta partisipan yang jawab. Ibu Meiska mungkin boleh bantu jawab jam 2. Ya, saya sudah unmute ya. Oke. Halo. Ya, ni hao. Oke, baik. Jam 2. 2点. Oke, baik. Ya, kayaknya suaranya keputus-putus ya. Boleh sekali lagi, Ibu? 老师好。你好，你好。我听到了，udah kedengaran. Silakan Ibu, jam 2 adalah? 2点. 2点. 很好，2点ya. Jadi berbeda ya, jam 2 dan 2 jam. 好，谢谢 Ibu Meiska, 很棒ya. Saya mute kembali, berarti ini ya kosakata yang di modul 1, ini modul 1 kita belajar jam ya. Kalau teman-teman masih ingat sudah hafal. 2小时 yang di buku kita adalah 2 jam. So itu yang berbeda ya. Oke. Kalau misalnya jam-jam yang lainnya gitu ya, mungkin misalnya 3 jam, teman-teman tinggal ganti ya, 3小时, 4小时gitu ya. Nah, sekali lagi di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, 老师, saya pernah dengar orang bilang 2个小时, 有没有? Pernah nggak? Kan di buku saya cuman 2, nggak pakai ke gitu ya. Sama nggak sih? Sama ya. 2小时, 2个小时 boleh juga. Bagi teman-teman yang kesusahan langsung nyambung. Langsung nyambung itu maksudnya 2小时, kayaknya susah deh gitu ya. Nah, kalau gitu nggak apa-apa, teman-teman boleh bilang 2个小时, 2 jam ya. Boleh. Biar teman-teman nggak bertanya-tanya apakah sama, apakah boleh.
Nah, boleh ya, 2个小时, 3个小时, 4个小时, dan seterusnya. Kalau misal mau singkat, ya udah ke-nya boleh dibuang. Makanya saya kurungin ya. 3小时, 4小时, 5小时, dan seterusnya ya, 小时. Oke, ada beberapa teman-teman yang kasih kosakata jungtou, boleh juga, cuman jungtou-nya tulisannya gini ya. Tou pakai T-O-U ya, nggak pakai H. Baik, jungtou sama dengan xiaoshi. Xiaoshi itu adalah secara internasional. Kalau jungtou biasanya daerah-daerah selatan lebih pakai begitu. Tapi kalau misal teman-teman kayak secara apa namanya internasional gitu ya, berita-berita TV di CCTV itu kan Zhongguozhongyang Dianshithai, itu memang pusat ya, Beijing. Biasanya sih pakainya xiaoshi gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman kenal, oh ini ternyata sinonim ya. Zhongtou sama dengan xiaoshi. Oke, baik. Kalau ini saya lanjut lagi. Jiancha baogao. Jiancha itu adalah pemeriksaan, baogao adalah laporan ya. Jadi jiancha baogao hasil pemeriksaan. Kayak teman-teman misalnya medical check up nanti pasti dapat laporan. Itu namanya jiancha baogao. Seperti itu ya. Jiancha pemeriksaan, baogao adalah laporan. Teman-teman bisa sambil lihat modul ya. Nah, sekarang yang ketiga saya ada kasih baogao, laporan. Laporan juga bisa dia sebagai kata kerja. Sebentar, saya tulis dulu ya. Baogao, laporan. Berarti kata benda, benar nggak? 我在写报告. Artinya apa? Kalau kalimatnya begini, 我在写报告. Ya, betul ya. 谢谢 Yunita. Saya sedang tulis laporan. 我在写报告. 报告 di sini berarti kata benda. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman nonton di film atau dengar orang ngomong, apa namanya, dia bilang gini, 报告班长. Sebentar. 等一下. Okay. 班长 itu ketua kelas ya. 班长. 报告班长, 我们都 nggak cukup tempat saya ya. 到齐了. 报告班长, lapor ketua kelas. Pernah nggak kayak teman-teman kalau lagi ada kegiatan misal baris berbaris gitu ya, lapor ketua kelas. Ini pancang itu ketua kelas ya. Paukau itu artinya lapor. Di sini ada kata kerja, artinya dia mau lapor. Teman-teman pernah nggak lihat yang kalau misalnya film-film prajurit, paukau tuicang, paukau panjang gitu ya, seperti itu. Jadi paukau di sini adalah lapor, kata kerja. Ya, lapor ya. Lapor ketua kelas. 我们都到齐了. 都 itu semuanya, 到 adalah tiba, 齐 itu lengkap. Sorry. Sebentar. Ini kekecilan nggak bagi teman-teman ya? Sebentar, saya agak zoom ya. Nah, tahu itu tiba, sampai. Qi itu artinya lengkap. Jadi misalnya kita contoh mau kopi darat gitu ya, dari sekian banyak kita, ratusan orang ini, misalnya Pancang bilang, oke, semuanya 179 kita nanti ngumpul di mana gitu ya. Nanti begitu ada teman-teman yang jadi ketua regu, contoh ya. Nah, misalnya lapor sama Pancang. Pancang, pokok Pancang gitu ya. Lapor ketua kelas, 我们都到齐了. Kami semuanya sudah sampai dan lengkap. Jadi misalnya 179 orang sudah lengkap. Itu maksudnya ya. Tahu tiba, qi itu artinya lengkap. 我们都到齐了. Qi di sini lengkap. Komplit. Ya. Makanya kalau teman-teman sebagai tour guide, sebagai ketua regu, ya tanggung jawabnya bisa absenin tuh anggota-anggotanya. Maka bilang, tahu qi le ma? Sudah tibanya sudah lengkap belum? Artinya orang-orangnya sudah lengkap belum? Oh, tahu qi le. Orang-orang yang bergabung itu sudah lengkap semua. Ya, qi itu lengkap. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya lanjut ke kosakata berikutnya ya. Laporan adalah paukau Ibu Rima di sini.
Iya, pao gao ya, pao gao panjang gitu ya, lapor ketua kelas ya. Pao gao duizang itu ketua regu ya. Iya, lapor ketua ya, betul. Ya. Nah, jadi pao gao dia bisa dua ya. Teman-teman boleh pakai dalam kalimat, dia bisa sebagai kata kerja, dia bisa juga sebagai kata benda. Kalau sebagai kata benda adalah laporan, tapi kalau sebagai kata kerja adalah melapor ya. Melapor. Oke, sudah? Kalau sudah, saya lanjut dulu ke kosakata berikutnya. Tele. Tele itu kena ya. Jadi kita bilang sakit di sini lebih ke sakit. Maksudnya sakit apa ya? Sebentar, saya kasih contoh di kalimat. Oke. Si itu adalah lengkap Ibu Helena. Le itu partikel le, kayak biasa di kalimat. 我们都到齐了, kami sudah tiba dan lengkap gitu maksudnya. Kami sudah lengkap semuanya. 我们都到齐了. Ci itu lengkap. Le adalah partikel yang biasa ditaruh di belakang kalimat menandakan sudah. Oke, cukup jelas untuk kalimatnya. Hao, 清楚了吗? Kalau begitu, saya akan lanjut ke kosakata berikutnya nomor 4 ya. Oke, baik. Nomor 4, tele. Di sini, sorry. Oke. Tele. Tele ini dia banyak arti, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ketemu dia, dia gabung begini. Tele. Ti i ming. Berarti artinya apa, teman-teman? Tele ti i ming. Ti ming kemarin di grammar kita udah belajar ya. Juara 1. Berarti tele di sini artinya memperoleh juara 1. Iya, mendapatkan juara 1. Betul. Xie同学们, ini translatannya baru masuk. Xie niman, udah bagus. Nah, tapi arti kedua dengan huruf Mandarin yang sama ya. Misalnya ya, tele zhongping. Zhongping, masih ingat artinya apa? Kosakata. Iya, sakit parah, betul ya. Sakit berat, sakit kritis, sakit parah itu zhongping. Zhong itu berat, parah, ping itu sakit. Sakit kritis, sakit parah. Di sini jadi kena sakit kritis gitu ya, terkena penyakit parah, betul. Jadi dengan huruf Mandarin yang sama, tapi kalau dia gabung sama yang belakangnya beda, artinya jadi beda. Jadi itulah kenapa saya jabarin, saya kasih contoh, belakangnya ekornya beda, itu kita translatannya beda, seperti itu ya. Tele ti iming, oh dapat juara 1. Tapi kalau tele zhongping, berarti kena gitu ya, terkena kayak sakit gitu ya. Misalnya contoh sekarang yang ini ya, COVID. Nah, maka teman-teman kalau misalnya misalnya sorry ya, lalu saya sakit COVID gitu ya, maka teman-teman bisa bilang 我得了 COVID apa? Masih ingat? 新冠肺炎，对，我得了新冠肺炎，明天不能去上班, misalnya contoh ya. Jadi saya kena COVID, besok nggak bisa ke kantor, misalnya contoh gitu ya. 我得了新冠肺炎，新冠肺炎 itu adalah COVID-19. 得了 yang kita bahas tadi. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau di sini saya translate-nya terkena karena konteksnya sakit. Tapi kalau nanti teman-teman di konteks lain, misalnya lihat yang contoh saya yang pertama, maka berarti bukan terkena, tapi mendapatkan juara 1, mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, itu pakai tele, sama. Huruf Mandarinnya juga sama ya. Oke. Halo, sudah? Kalau sudah, saya akan lanjut ke berikutnya nomor 5 ya. Nomor 5, Feiyan. Kebetulan saya baru tulis ya. Feiyan itu adalah radang paru-paru.
Fei itu adalah paru-paru. Fei, paru-paru. Yen, ini sebenarnya dari fayen. Mungkin teman-teman pernah dengar fayen. Fayen itu radang atau infeksi. Namanya fayen. Fayen. Makanya bagi teman-teman yang lagi belajar huruf Mandarin, ya sambil lagi tunggu teman-teman screenshot, saya cerita-cerita ya. Yen, teman-teman bisa lihat huruf Mandarinnya itu ada 2个火，有没有？这个是火。火 itu apa? Api. Jadi teman-teman kebayang ya kalau radang infeksi itu karena api sama api ya. Jadi teman-teman kebayang tuh seperti apa rasanya kalau radang infeksi. Panas-panas banget ya, ada api dua-duanya ditimpukin gitu ya. Kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka bahas huruf Mandarin tapi ada sedikit kekhawatiran, maksudnya aduh pusing nggak ya? Enggak sih, ada beberapa poin-poin yang kita bisa jadikan patokan ya. Jadi menarik sih sebenarnya ya. Ini kebetulan saya nunggu teman-teman screenshot sambil saya cerita. Sebenarnya lebih ke storytelling sih ya kalau huruf Mandarin. Jadi biar teman-teman belajarnya lebih enjoy, lebih fun ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Feiyan itu adalah radang paru-paru. Oke ya, Ibu Wanti sudah dibantu sama Yunita ya, Singkuan Feiyan. Dia bantu ketikin di chat ya, huruf Mandarin dari COVID-19 ya, Singkuan Feiyan. 好，再来 kita lanjut 住院。住院 adalah rawat inap. 住院。住 itu tinggal, yuan dari apa? Halaman ini sudah? Ya, yuan dari 医院，对，很好。Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Tadi, 等一下, lagi bahas apa? Oh, 住院. Ya, 住nya tinggal. 住院. 住, nih, 对不起, 你住哪儿? Kamu tinggal di mana gitu ya. Yuan ini dari 医院, rumah sakit. Nah, 就是住在医院 gitu ya, tinggal di rumah sakit. 医院 rumah sakit. 住院 jadi rawat inap. Kalau gitu keluar dari rumah sakit namanya, ayo, ada nggak ya? Atau kayaknya nggak ada di sini. Baiklah, boleh ditebak-tebak. Kan tinggal di rumah sakit. Kalau gitu keluar rumah sakit, 对，出院，出去的出 keluar. 出院. Keluar rumah sakit, pulang-pulang ya. Keluar dari rumah sakit. Keluar rumah sakit. 出院. Oke, ya jadi yuan pakai yuan ya. Halaman pertama belum screenshot ya Ibu ya. Oke, baik. Silakan dilanjutin yang ini dulu. Oke ya, kalau gitu silakan yang halaman 2 bagi yang ketinggalan. Kalau sudah, saya ke halaman 1 ya, silakan. Yang halaman 1. Baik, saya lanjut dulu. Jadi lumayan mudah ya buat teman-teman mengingat 住院, oh tinggal di rumah sakit. Tapi kalau keluar dari rumah sakit berarti keluar ya, 出去的出院ya, 出院. Nah, baca yuan dia karena ada UAN, mulutnya YUAN ya, utamanya karena Y. Y ketemu U, mulut kita bulat ya. Jadi yuan, 出院, keluar rumah sakit. 出院, 出 CHU ya. Ini sudah selesai. Biar teman-teman nyambung sama apa yang saya jelasin. Mungkin ada yang berasa kayaknya bunyinya hampir sama gitu ya. Oke. Sudah? Ya, sesuai feeling saya ya. Mungkin teman-teman berasa ini kok bunyinya hampir sama ya. Sebentar, saya ganti warna. Ini cu, ini cu. Teman-teman masih ingat ZHU itu adalah lidahnya diangkat. H itu lidah diangkat,
tapi tidak ada angin ya. Jadi 住，我住雅加达，我住当格朗，住 nggak ada angin. Tapi kalau CHU itu 出 angin, 出院. Kalau ini 住院 berbeda. Berasa nggak bedanya? 住院 ini 出院 ada angin ya. Pronunciation-nya berbeda, selain nadanya berbeda. 谢谢 Ibu Siti ya. Nadanya berbeda, pronunciation-nya juga berbeda. Pronunciation itu lafalan, bunyi yang keluar ya. 住院 sama 出院. Oke. Baik, kalau gitu lanjut. Tadi sampai mana? 住院. Oke. 以便 ini adalah supaya. Ini kosakata ya. 以便 以方便的意思ya. 以 itu 可以的以. 便 dari 方便. Teman-teman masih ingat 方便? Oke, 方便 masih ingat? 方便 itu praktis, benar nggak? Ini B ya. 方便 praktis. Jadi sebenarnya 以便 supaya ini dari ya awal mulanya itu dari 以方便什么什么什么 gitu ya, supaya praktisin apa gitu. Jadi supaya ya, 以便 itu supaya. 便nya dari 方便 praktis. 好，再来是以便 sudah. 治疗 治疗 itu adalah mengobati, kata kerja, juga bisa pengobatan, teman-teman ya. Jadi ada dua fungsi, bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata benda. 治疗 他正在治疗当中. 当中 itu on process. 他正在 sedang. Teman-teman masih ingat 正在 ya? Kita pernah belajar sedang memang lagi saat itu terjadi. Kita bilang, oh dia sedang dalam berobat gitu ya, mengobati. 他正在治疗当中, mengobati. Di sini 治疗nya adalah kata kerja, 治疗, 正在 sedang ya. Tapi kalau pengobatan, misalnya, tadi ada COVID-19 kan, 新冠肺炎, sorry. 治疗, 比如说ya, 很贵. Teman-teman kita pernah alamin gelombang Delta di mana pengobatan untuk COVID itu mahal banget, bener nggak? Antivirusnya sampai berapa puluh juta. Nah, jadi kita boleh bilang ya, 新冠肺炎的治疗很贵. 治疗 di sini adalah pengobatan, dia jadi kata benda. Teman-teman, ada te, ya kan? Kata benda ya. 新冠肺炎的治疗 pengobatan COVID sangat mahal, ya puluhan juta, makanya mahal banget ya, ya seperti itu ya. Te-nya pakai yang mana teman-teman? Bagi teman-teman yang masih ingat. Iya, 很好. Te-nya adalah 白勺的. 对，就是这个的. The ini yaitu ya, maksudnya teman-teman bisa lihat sifatnya itu dia pasti belakangnya kata benda ya. 治疗 ini di sini sebagai kata benda. 新冠肺炎的治疗很贵 ya. 白勺的. 好, jadi bisa dua fungsi ya, bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata benda. 治疗. Oke, baik. Silakan di screenshot. Saya mau ganti halaman ya, sambil tunggu teman-teman screenshot. Pertanyaan dari Audrey. 老师，我要问，病毒和新冠肺炎一样吗？不一样 Audrey. 病毒 itu adalah virus. 病毒 virus secara umum, virus apapun ya. Tapi dia jadi identik sama COVID karena sekarang orang bahasnya virus COVID gitu ya. Jadi mungkin di apa ya percakapan sehari-hari orang bilangnya pintu itu emang, dan dia identik sama COVID. Tapi bukan sama ya. Pintu itu adalah virus.
Virus komputer juga bilangnya pintu. Virus yang banyak kan, virus influenza, virus apapun itu gitu ya. Itu semua namanya pintu. Nah, tapi kalau Xinguan Feiyan itu khusus memang spesifik COVID-19. Ya, jadi berbeda, puyang. Cuman mungkin yang tadi saya 要戴口罩，因为有病毒ada virus kan. Nah, jadi identiknya oh pintu identik sama COVID. Seperti itu. Padahal pintu artinya virus ya. Sampai di sini cukup jelas ya untuk pertanyaan tadi. Audrey ya, Audrey. Ini sudah selesai. Nah, sudah saya akan lanjut ke 观察. 观察 adalah observasi. 观察. Baik, kalau gitu lanjut dulu nomor 9 观察 observasi, 10 护士. Perawat ya, suster. 护士. 护士. Perawat atau suster. 11 是办理. 办理 itu mengurus, biasanya mengurus untuk prosedur, untuk dokumen, untuk yang berhubungan dengan dokumen lah ya, kita bilangnya 办理. 比如说办理护照. Boleh saya lanjut dulu halaman berikutnya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Nah, Oke. 办理护照, apa itu 护照? 护照 adalah pasport. 办理 mengurus paspor, betul ya Pak Amin ya. 办理护照. 办理身份证, apa itu 身份证? Misalnya KTP kita hilang gitu ya, kita ngurus KTP. Namanya 办理身份证, betul KTP ya. 身份 itu status, 证 itu license ya, 身份证 mengurus KTP. 手续 ada di bawah ya, prosedur. Kalau ini umum banget ya, umum banget. Prosedur apapun, mau prosedur rawat inap, prosedur yang kita mungkin urus KTP perlu ya, prosedur yang kita mau check-in ke hotel mungkin perlu ada beberapa dokumen yang diisi, itu semua namanya 办理手续. Termasuk kita check-in, kayak sekarang mungkin agak banyak prosedurnya harus tunjukin misalnya peduli lindungi, bla 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 gitu ya. Nah, itu namanya 办理手续. Jadi kita ngurus prosedur ya, ngurus sesuatu yang berhubungan dengan dokumen. Kalau visa adalah 签证, 办理 签证. 签证. 签 itu tanda tangan, 证 license ya. Jadi teman-teman mungkin jadi gampang untuk hafal, oh visa. Perlu ditandatangani sama duta negara bersangkutan supaya kita bisa mengunjungi negara tersebut. Itu namanya 签证, visa ya. 办理签证, ngurus visa. Mungkin teman-teman lebih ke yang ngurus paspor, ngurus KTP, ngurus visa gitu ya. 办理签证. 好，办理手续，手续 itu prosedur ya. 比如说我们说办理护照的手续很简单. 我觉得现在很简单ya. Saya rasa sekarang gampang banget karena saya pernah di zaman dulu tuh agak sulit ya untuk ngurus paspor, mungkin karena daerah kali ya. Nah, jadi kalau sekarang saya merasa gampang banget, semuanya bisa online. Nanti datang, tinggal foto, tinggal tanya-tanya sedikit gitu ya, seperti itu. Jadi 办理护照的手续很简单 gitu ya. Kalau mau lengkap 办理护照的手续很简单. 办理护照 berarti orang paham, oh ngurus prosedurnya si paspor gitu ya. 护照的手续比如说很简单，现在很简单了哦。简单 tuh simple, mudah, gampang ya. 简单 simple, mudah, sederhana, semua sama, gampang ya.
mudah. Oke, 手续很简单. Baik, silakan di screenshot dulu. SIM ya, SIM itu 驾驶执照. 驾驶 itu menyetir, ya, mengendarai. 执照 itu license. Sebenarnya sama dengan 驾驶证. Ada juga orang bilang 驾驶证. 驾驶执照 juga boleh. Saya tulis di samping sini aja ya. 驾驶 itu mengendarai, ya. 驾驶执照 boleh, atau 驾驶证. Rata-rata yang saya dengar ini 驾驶执照 SIM. Atau teman-teman kalau misalnya bilang 驾驶证 boleh nggak? 驾驶 kan tadi mengemudi. 证 itu license, boleh juga, ya. 驾驶执照, 驾驶证 SIM, ya. Berarti sudah ya, 手续 prosedur. 驾驶执照 mungkin kalau terlalu panjang, teman-teman boleh bilang 驾驶证. 驾驶照 juga kadang-kadang orang bilang 驾驶照, 执nya mereka nggak sebutin karena terlalu panjang, ya. 驾驶照, 驾驶执证, 驾驶执照 也可以. 好了吗? Sudah? Kalau sudah, saya lanjut dulu 13 ya. Ini sudah di screenshot. Halo, oke, baik. Kita lanjut. Berikutnya ada 自费. 自费 itu adalah biaya sendiri. Ya, 自, teman-teman masih ingat 自nya dari huruf apa? Saya lanjut dulu ya. 自. 自nya dari apa, teman-teman? Ya, 自己, 谢谢 ya. Ada Yunita, Yuin, Ibu Chu Xiuzhen, Ibu Cai Taoyin, ada Stephanie ya. Diri sendiri, betul. 自己. Masih ingat ya? 自己 itu diri sendiri. Bagus ya, diri sendiri. Makanya 自费 disebut biaya sendiri. 费 ini adalah biaya. Biaya sendiri. Kalau misalnya gratis, 我们说免费. 免 itu artinya tidak usah, ya. Tidak usah biaya. Jadi 免费 adalah gratis. Tanpa biaya, ya. 免费, 对. 免费. Kita pernah belajar biaya hidup. Apa itu biaya hidup? Ayo, saya reviewin semua pakai fei. Biaya hidup? Biaya itu kehidupan, ya. Kehidupan apa? Biaya, ya, hidup itu kehidupan maksudnya, ya. 生活费, 对，很好. 生活费. Ya, 谢谢大家. Berarti semuanya masih ingat ya. Ada siapa nih ya? Ibu Yuni, ada Ibu Xiuzhen, ada Ibu Lian, ada Ibu Rina, ada Yuin, 生活费, 生活费. Perlu ada 生 ya. 生活费 itu biaya hidup. Biaya hidup. 对，生活费 ya. Oke, 谢谢 Ibu Siti juga ya. Baik. Kalau gitu lanjut dulu. 医保. 医保 itu adalah 医疗保险. Sebenarnya lengkapnya gitu ya. Tapi kita singkat 医保. 医 dari 医院, 医生. Masih ingat? 医院 itu rumah sakit. Tadi kita baru bahas. 医生, dokter. 保nya dari 保险, asuransi. Ya, jadi 医保, teman-teman kira-kira sudah paham. Asuransi yang ada hubungannya sama dokter, sama rumah sakit. Makanya secara awam kita sebutnya asuransi kesehatan. Asuransi yang kalau rawat inap baru bisa bayar, atau rawat jalan yang berhubungan dengan rawat inap baru bisa bayar, ya, baru bisa dibayarin gitu ya, baru bisa di cover, itu namanya 医保. 医保, 医疗保险 sebenarnya ya lengkapnya. 我们说医保. 再来15是区别. 区别 itu adalah perbedaan. 区别. 比如说刚才 pertanyaan dari Audrey ya. 老师, 病毒和病毒. 病毒 itu virus ya. Tadi kayaknya saya jelasin tapi nggak tulis. 病毒 itu adalah virus. Bisa untuk virus apapun, termasuk virus komputer ya.
virus gitu ya. 比如说老师病毒和新冠肺炎有什么区别 apa perbedaan antara virus dan misalnya 新冠肺炎 COVID-19 contoh ya contoh 有什么区别 ada perbedaan apa atau mungkin teman-teman suka tanya ya mereka berdua ini ada perbedaan apa ya 他们两个有什么区别 mereka berdua ada perbedaan apa gitu ya 他们两个有什么区别比如说他们俩是双胞胎 apa itu 双胞胎他们俩是双胞胎 saya tulis di sini ya 双胞胎itu kembar ya kadang-kadang kita orang luar susah untuk membedakan kembar itu bedanya apa apalagi yang kembar benar-benar mirip gitu ya nah tapi kalau misalnya kita bilang oh 你待会儿要见的客户他们是双胞胎 gitu ya misalnya saya bilang sama tim saya nanti nasabah yang kamu mau ketemu itu mereka kembar nah terus mungkin tim saya bilang ya 他们两个有什么区别 gitu ya mereka berdua itu ada perbedaan apa supaya bisa bedain misalnya contoh gitu ya 双胞胎他们两个有什么区别 mereka berdua ada perbedaan seperti apa oke itu 区别 nomor 15 ya iya kembar ya ada ibu wah banyak yang sudah tahu kosakata hebat wah banyak ya saya nggak bisa sebut satu-satu 谢谢大家 terima kasih teman-teman sudah bantu jawab ya 双胞胎 itu adalah kembar oke sudah kalau sudah saya lanjut dulu ke 16 缴付 缴付 adalah membayar ya membayar uang sekolah membayar uang biaya di rumah sakit itu kita bilang bayar ya namanya 缴付 membayar listrik membayar air itu semua kita bilang 缴付 缴付水费缴付电费缴付学费缴付医药费 ya semua yang dibayar adalah biaya gitu ya oke baik saya lanjut dulu boleh halaman berikutnya oke baik kalau gitu nomor halaman 6 ya tadi ada 缴付 sama 缴付刚才说什么学费 apa itu 学费 biaya sekolah uang sekolah maksudnya ya membayar uang sekolah betul uang sekolah atau biaya sekolah ya membayar ya ini saya nggak usah tulis 再来缴付什么缴付水费水费 itu apa biaya air ya 水费 biaya air pam ya biaya air 缴付电费缴付电费 电费 adalah listrik ya biaya listrik 电费 terus apalagi tadi ada 4 ya 缴付医疗费 biaya pengobatan 医疗 tadi udah oh 治疗 tadi ya nah, sama 医疗费 biaya pengobatan 医疗 itu pengobatan sama dengan 治疗 费 itu biaya ya biaya pengobatan silakan yang mau screenshot oke 时间到了是吧？哦呀 ，OK， 看一下。哦，对哦，时间到了，waktunya sudah tiba, nggak apa-apa. Baik, biaya pengobatan sudah, biaya listrik sudah. 谢谢 Ibu Farida ya, sudah ingatin ya, 时间到了.
bayar gaji, betul. Bayar gaji, jauh. Bayar gaji, dia nggak masuk sini kayaknya. Dia bilangnya hui. Hui xin shui. Hui itu transfer, nggak bilang bayar ya. Ini mungkin minggu depan saya bantu jelasin. Dia penggunanya berbeda gitu ya. Nah, nanti bantu saya ingetin aja, minggu depan saya mau bahas tentang bayar gaji itu, 我们说汇，汇钱的汇， transfer duit ya. 然后再来是什么？ Pulsa itu adalah 充值. Ini beda juga. Kalau pulsa itu beli, Ibu. Jadi 我们说充值卡 itu apa namanya? Isi pulsa, namanya isi pulsa ya. Terus 缴付 sama Huan itu berbeda juga, nanti minggu depan ya. Minggu depan kita lanjutin biar lebih maksimal. Oke. Teman-teman yang mau bantu screenshot boleh, yang teman-teman ketik terakhir ini boleh bantu screenshot biar minggu depan saya terusin ya, yang belum sempat saya jawab. OK， 我们就先到此下课，谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，再见，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长。晚安，谢谢老师，这个 baby， 谢谢老师，谢谢班长。谢谢班长，谢谢班长，再见。Medan DDG 咯。老师，谢谢班长，谢谢同学们。妈咪啊，要。